Hai, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri Nur Hidayah dari program studi biologi dengan NIM L1C41933 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah yang diampu oleh Bapak Ade Adriyadi SSI MSI dengan topik materi Pteridophyta. Nah, untuk teman-teman, semoga saja ilmu yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Mari kita tunggu penjelasannya. Materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan Pteridophyta atau paku-pakuan. Langsung saja masuk ke karakteristik yang Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus berspora, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, serta daunnya. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap atau bulu dan pita yang berarti tumbuhan, sehingga dapat diartikan Pteridophyta mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap ataupun menyirip, dan pada bagian pucuknya terdapat bulu-bulu. Daun mudanya akan menggulung ataupun melingkar dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis yang jelas dari fase gametofit ke fase sporofitnya. Tumbuhan paku disebut juga dengan tumbuhan kormus karena sudah menyerupai seperti tumbuhan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Untuk penjelasan yang pertama itu batangnya bercabang-cabang, ada yang berkayu serta mempunyai tinggi yang hampir 2 meter. Kemudian pada yang kedua sudah memiliki urat-urat daun, ada juga yang tidak berdaun ataupun daunnya seperti rambut. Ciri yang ketiga yaitu rizoidnya sudah berkembang menjadi bentuk akar yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, sudah memiliki berkas pembuluh yaitu xilem dan floem dengan tipe radial ataupun konsentris. Nah, bentuk daun pada tumbuhan paku ini berbeda antara paku muda dan paku dewasa. Pada tumbuhan paku muda, daunnya akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya akan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daun tropofil serta daun sporofil. Daun tropofil merupakan daun khusus untuk melakukan fotosintesis dan tidak mengandung spora, sedangkan daun sporofil yaitu daun yang menghasilkan spora. Selanjutnya adalah reproduksi dari tumbuhan Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku terbagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dan membentuk spora, sedangkan secara generatifnya dengan pembentukan sel gamet. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis yang merupakan pergiliran keturunan antara generasi sporofit yaitu penghasil spora dengan generasi gametofit yaitu penghasil gamet. Kemudian habitat dari Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah jenis tumbuhan fotoautotrof, artinya tumbuhan paku dapat membuat makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Paku-pakuan juga bisa hidup di berbagai tempat, khususnya di tempat yang lembab ataupun higrofit. Bisa juga hidup di permukaan batu, di air, tanah, ataupun ada juga yang menempel di kulit pohon. Berbagai macam faktor yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan paku diantaranya adalah kadar air di udara, kadar air dalam tanah, kadar cahaya untuk melakukan fotosintesis, kandungan hara mineral yang ada di dalam tanah, perlindungan dari angin, suhu yang optimal, dan perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat. Seperti tanaman tingkat tinggi, cara hidup tumbuhan paku bisa berlangsung di lingkungannya masing. Beberapa tumbuhan paku bisa bertahan hidup di daerah yang ekstrim, contohnya saja di lingkungan yang panas ataupun di lingkungan yang sangat kering. Selanjutnya adalah contoh jenis-jenis dari Pteridophyta. Untuk yang pertama adalah Azolla pinnata. Spesies Azolla pinnata adalah sejenis pakis air yang berukuran kecil yang hidup bebas mengambang secara horizontal di permukaan air tawar. Dalam penjelasannya, bahwa satu rumpun Azolla pinnata memiliki ukuran sebesar 2,5 cm dikali 1 cm. Bentuk akar ini menggantung di permukaan air, berbulu dan memiliki panjang 1-5 cm dengan membentuk kelompok 3-6 rambut akar.
Azolla pinnata memiliki ukuran daun yang kecil serta membentuk 2 atau 3 barisan yang mirip, bervariasi, dan saling tumpang tindih. Selanjutnya adalah spesies Cyathea contaminans. Cyathea contaminans biasa disebut Alsopila glauca merupakan tumbuhan paku yang berbentuk paku payung berbentuk pohon. Bentuknya khusus, hampir menyerupai pohon kelapa sehingga mudah dibedakan dengan jenis paku yang lainnya. Di alam, tumbuhnya tidak menyendiri, melainkan bercampur dengan jenis-jenis lainnya. Kadang-kadang berkelompok dan banyak dijumpai pada lereng-lereng pegunungan, baik yang terbuka maupun tempat-tempat yang terlindungi. Spesies yang ketiga adalah Adiantum sunneatum atau dikenal dengan suklir, merupakan sebutan awam bagi segolongan tumbuhan yang termasuk dalam genus Adiantum, famili Adiantaceae. Sebagai tumbuhan paku-pakuan, suklir tidak menghasilkan bunga dalam daur hidupnya. Perbanyakan generatif suklir dilakukan dengan spora yang terletak pada sisi bawah daun bagian tepi tanaman yang sudah dewasa. Suklir memiliki penampilan yang jelas berbeda dari jenis-jenis paku lainnya. Daunnya tidak berbentuk memanjang tetapi cenderung membulat. Sorus merupakan klaster-klaster di sisi bawah daun pada bagian tepi. Spora terlindungi oleh sporangium yang dilindungi oleh indusium. Demikianlah materi mengenai Pteridophyta, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.